Masjid memakai baju kaos yang ada gambar-gambar, kartun, manusia, hewan, sah tak sah? Sah. Kalau cerita masalah sah tak sah? Sah. Yang jadi masalah itu kalau sebaiknya, yang sudah-sudah oke dah, akan datang jangan lagi pakai. Tulis, coblos nomor 1. Rusak lah. Solat saya di masjid, saya mau ke Rokan Hulu, solat di Masjid Garuda Sakti. Itu tulis di belakang baju kaos, hidup memang susah, jangan bikin susah. Masuk ke masjid, pakai baju kaos, terlambat, sholat di tengah, Allahu Akbar, terus belakang. Emang masalah Allah. Merusak itu. Pakailah baju yang polos, baju putih. Andai pun berbunga-bunga, batik, tapi bagusnya polos, putih. Ada seorang pengurus masjid, rumahnya pas di sebelah masjid. Karena ada masalah dengan salah satu pengurus berkelahi, dia memilih sholat di masjid yang jauh, padahal rumahnya di sebelah masjid. Apa hukum orang yang memilih masjid yang jauh itu, Pak Ustaz? Padahal masjid di sebelah rumahnya. Kisah nyata di masjid tempat saya, Pak Ustaz. Mohon solusinya, Pak Ustaz. Nanti kumpulkan dia, saya datang ke situ. Judulnya masalah memutus tali silaturahim. Cuman masalahnya kita ceramah dia tak datang pula. Masalah sholat ke masjid lain, di masjid ini sudah ada imam, ada makmum, itu tak masalah. Sholat bapak subuh di Masjid Agung karena ada pengajian, tapi di masjid ini sampai tak, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sampai tak ada sholat di sini, sekampung ini ikut menanggung dosanya. Istahwadat alaihimus syayatin, mereka diganggu oleh setan. Dapat diyakinkan, lalu sholat tak masalah. Tapi menghindari sholat karena menghindari orang, itu dapat dipastikan haram hukumnya. Kenapa? La yahillu li muslimin ayyajur arahu fawqa thalathi layalin. Fawqa thalathin. Tidak boleh mendiamkan saudara 3 hari 3 malam betul-betul. Jadi kalau sudah bermusuh berdiam-diaman 3 hari 3 malam, kapan startnya kemarin? Hari Senin, Selasa, Rabu, Rabu sore miskolah. Ini kalau sampai tak sholat sama sekali, kamu sholat di mana? Masjid sana. Kenapa tak sholat situ? Oh, muntah aku nengok muka dia. Oh, rusak hubungan, haram. Dari Aisyah dia berkata, apabila Rasulullah mandi junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemudian beliau berwuduk seperti wuduk salat. Kemudian beliau menyilap rambut sampai memasukkan jari ke pangkal rambut sampai rata. Setelah itu beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali, lalu berseluruh tubuh, kemudian membasuh kedua kakinya. Pertanyaan, apakah sah salat jika tidak ambil wuduk lagi setelah mandi? Sah. Orang yang mandi, sebelum mandi itu dia berwuduk, basuh tangan, tuangkan, masuk tangan, setelah bersih lalu dia ambil air, dia tuangkan, habis itu dia basahi dasar-dasar rambutnya, habis itu dia siramkan 3 kali sebelah kanan, habis itu dia mandi bersih, habis itu dia tidak berwuduk lagi, sah. Kalau dia berwuduk lagi, afdal. Orang yang setelah mandi wajib dia tidak berwuduk lagi, sholatnya sah, karena mandi wajib lebih besar daripada wuduk. Kecuali waktu mandi itu dia gentol, tidak batal, mandinya tak batal, wuduknya batal. Habis itu dia wuduk lagi. Kalau dia was-was, dia wuduk lagi. Harta warisan tidak dibagi suami. Apa ada pengaruhnya bagi mayat yang dikubur? Istri meninggal. Istri meninggal, berapa jatah suami? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4 harta istri 1 miliar. 1 miliar. Lalu kemudian suami berapa dapat jatah dari harta istri itu? 250 juta. Yang 750 dibagi kepada ahli waris. Datang si suami, diambilnya semua harta istri itu. Apakah ada efeknya kepada istri? Tak ada. Orang meninggal tak ada efek sama sekali. Lalu yang makan haram, si suami ini makan haram, 250 juta dipakainya nikah lagi, dibelikannya makanan, makan haram, buat haram, makan haram, buat haram, makan haram, buat haram. Maka sampaikan, bapak ibu yang punya arisan keluarga, buat arisan keluarga, judulnya pembagian harta warisan. Banyak orang tak paham sekarang. Kalau sudah istri meninggal, habis diambil suami, suami meninggal, habis diambil istri. Ini tak betul. Makan haram, tak ada guna ibadah. Dibawa pergi ke Makkah, tawaf sa'i umrah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik, kata malaikat. La labbaik, kau tak dapat panggilan. Wala sa'daik,
kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dari uang haram. Sampai kemana doa dia pula, ya Allah berikanlah istriku kebaikan. Mana bisa dia makan haram. Bersihkan dulu harta-harta ini, bagi harta warisan. Ini punya istri saya hanya dapat 1/4, sisanya itu bagi kepada ahli waris, walaupun anak kandung kita sendiri.